Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rima channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Melanjutkan program belajar kita, program belajar P3K tahap 3, tentunya untuk kompetensi teknis PGSD. Kita sudah memasuki seri ke-8 ya teman-teman ya. Semoga untuk materi-materi yang akan kita bahas ini nanti membantu teman-teman semua dalam mengerjakan soal-soal pada seleksi tes tahap 3 nanti gitu ya. Dan saya sarankan untuk teman-teman semua menonton seluruh videonya yang ada di Darima Channel, mulai dari tahap 1, mulai dari program seri 1 sampai seterusnya gitu ya. Nanti karena itu berkelanjutan teman-teman. Oke, kita aja silahkan teman-teman simak pembahasannya sebagai berikut. Sekedar informasi teman-teman, untuk menghadapi PK 2022, Darima Channel telah membuat e-book ya, electronic book yang isinya adalah FR yang keluar di tahap FR tahap 1 dan 2 yang dijadikan satu, sehingga PPPK ya generasi 3 ini adalah wujud dari variasi soal-soal yang keluar di PPK. Jadi banyak sekali teman-teman yang kemarin itu lolos PPPK gara-gara ya memang mempelajari e-book dari Darima Channel gitu ya. Jangan pernah ragu, dan harganya adalah Rp50.000 itu beserta tryoutnya. Jadi teman-teman bisa berlatih di tryoutnya. Kalau teman-teman misalkan tidak ada cukup waktu untuk belajar di YouTube, teman-teman bisa buka e-booknya sambil dipelajari. Kan gaya belajar orang beda-beda gitu ya. Oke, kita aja sekedar informasinya, dan sekarang kita mulai ke penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ini yang memang yang banyak yang ditanyakan oleh teman-teman. Variabelnya beda semua, itu gimana cara mengerjakannya? Oke, kita akan bahas di sini ya. Ari membeli 2 buku dan 1 pensil seharga 15.000 gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini langsung siapkan kertasnya. Kita misalkan buku itu A, pensil itu B atau X, Y, terserah lah ya. Jadi ini seperti ini ya, 2 buku dan pensil itu 15.000 begitu. Kemudian ia juga membeli 2 pulpen dan 3 buku. Pulpen, buku gambar. Pulpen, buku gambar. Berarti beda semua ya. Jadi 2 pulpen dan 3 buku gambar gitu. Harganya 9.000. Persamaan atau pertaksamaan yang mungkin yaitu titik-titik. Nah, kalau teman-teman menjumpai seperti ini, bahkan ada yang 6 variabel ya, itu bukan menjadi masalah teman-teman. Ini saya tunjukkan triknya cara mengerjakan tanpa menghitung A, B, C, D gitu ya. Kita lihat yang A, kita lihat ya, 2A tambah B, 2A tambah B ya. 2A tambah B kan 15.000, kita langsung pasang di sini. Ya, 2A tambah B 15.000. Sekarang kita lihat yang 4C 6D, 4C 6D. Di situ tersedianya 2C dan 3D. Nah, ini kalau dikalikan 2 semua, berarti kan 4C ditambah 3D sama dengan 18.000 kan? Kalau dikalikan 2 semua. Ya, jadi 4C tambah 6D itu 18.000. Ini harusnya yang benar adalah 15.000 itu kurang dari 18.000. Jadi pernyataan yang A atau pertaksamaan yang A itu salah itu ya. Caranya begitu, sederhana sekali. Kita lihat yang opsi B, 4A 2B. 4A 2B itu berarti yang persamaan 1 kita kalikan 2 semua, jadi 4A tambah 2B gitu ya. Jadi ini 30.000 gitu. Oke, 6C 7D. Nah, itu yang C dan D itu di kalimat kedua. Kalau 6C berarti dikalikan 3 masing-masing ya. Jadi 2 kali 3 6C, 3 kali 3 9D, 27.000 ya. Kalau 6C ditambah 9D kan 27.000. Kalau 6C tambah 7D kan pasti kurang dari 27.000 kan ya. Ya. Nah, harusnya itu yang lebih besar kan yang sebelah sini. Harusnya gitu ya, harusnya yang lebih besar adalah 30.000. Jadi pernyataan B juga salah. Masa 30.000 dengan angka di bawah 27.000 besar, di bawah 27.000 kan nggak mungkin gitu ya. Oke, yang opsi C, 4C 6D ya, kita pakai yang kedua berarti ya, 2C 3D. Kalau jadi 4C berarti kalikan 2 ya. 4C 6D berarti kalikan 2, 18.000 ya. 18.000 itu sudah tersedia gitu. A tambah B, kalau 2A tambah B aja 15.000 yang pernyataan 1 itu loh, dilihat teman-teman ya. 2A tambah B itu 15.000. Kalau A tambah B pasti kan kurang dari 15.000 kan. Nah, ini berarti tandanya begini
ya, berarti benar. Yang opsi C itu benar, opsi A, B salah gitu ya. Kita lihat yang D, 4A tambah B. Kalau 4A tambah B berarti, kalau 4A tambah 2B aja 30.000. Kalau 4A tambah B berarti kurang dari 30.000 ya. Kurang dari 30.000. Apakah sama dengan 8C 12D? 8C itu berarti 2C tambah 3D kalikan 4. Nah, begini ya. 8C tambah 12D sama dengan 36.000, karena 9.000 kalikan 4. Semuanya kalikan 4 gitu ya. Nah, ini 36.000. Apakah lebih dari apakah kurang dari 30.000 sama dengan 36.000? Jelas salah ya. Ini harusnya kan begini. Harusnya begini. Yang E, A tambah B. A tambah B tadi berarti kurang dari 15.000. Kemudian 2C tambah D. 2C tambah D itu berarti kurang dari 9.000. Ya. Kurang dari 9.000 kan ya. 2C tambah 4D. Oh, 2C tambah 4D berarti lebih dari 9.000. Nah, berarti yang satu lebih dari kurang dari 15.000, yang satu lebih dari 9.000. Apakah itu sama? Ya belum tentu, tidak ada hubungan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Kita mulai dari awal. Ada pertanyaan unik yaitu tentang penilaian pada pembelajaran daring. Jadi cara penilaian daring yang digunakan untuk mengadakan penilaian pengetahuan adalah titik-titik. Jadi intinya seperti ini, pembelajaran pada masa COVID atau masa pandemi ini kan pembelajarannya secara daring. Nah, maka penilaian yang tepat untuk mengukur pengetahuan dengan pembelajaran daring itu apa? Apakah A, Quizzes, Google Form, Prof, Quizzes, WhatsApp, YouTube, kemudian Blogger, Google Form atau WhatsApp, PowerPoint, Google Form, Google Sheet atau Google Doc, Google Sheet atau Google Form. Itu ya teman-teman ya, ada 3 ini teman-teman. Nah, kita tidak tahu persisnya opsi pilihan gandanya seperti apa, tapi nanti teman-teman akan disajikan soal, diminta untuk mencari teknik penilaian yang tepat, penilaian pengetahuan yang tepat pada pembelajaran daring. Ada 3 seperti ini ya. Jadi teman-teman harus paham aplikasi-aplikasi yang ada yang kita gunakan saat pembelajaran daring pada saat penilaian ya. Saya jelaskan begini teman-teman. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai pendidik itu untuk menilai anak-anak dalam hal pengetahuan. Contohnya adalah yang pertama itu Google Formulir. Tentu saja teman-teman semua itu sudah pernah menggunakan Google Formulir, termasuk yang kita gunakan untuk web ya, bagi teman-teman yang membeli ebook dan tryoutnya kan sistemnya web itu kita framekan dari Google Form ya, kita berikan dari Google Form kita kombinasikan dengan web, nanti jadi Google Formulir ini ya paling penting itu ya. Jadi teman-teman saya kira sudah pernah menggunakan itu, mencoba itu ya. Kemudian berikutnya adalah Quizzes, Prof dulu ya. Prof itu juga aplikasi interaktif ya, aplikasi interaktif yang dikembangkan untuk penilaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah Quizzes ini juga termasuk aplikasi sama seperti Google Form gitu ya, tapi tampilannya lebih menarik daripada Google Form gitu ya. Biasanya digunakan untuk tes model pilihan ganda, itu pakainya yang paling bagus adalah Quizzes gitu ya. Jadi semua dari 1, 2, 3 itu adalah sebuah aplikasi kuis online di mana membuat soal latihan secara interaktif, terutama untuk prof ya, itu interaktif sekali sehingga dapat diakses melalui smartphone, tablet, laptop ataupun komputer. Nah, sekarang kita analisa. Opsi A, Quizzes, Google Form, Prof, yes, jawaban A benar. Yang B, Quizzes, WhatsApp, YouTube itu bukan merupakan aplikasi untuk penilaian. WhatsApp juga bukan ya, WhatsApp itu hanya untuk memberikan tugas itu ya, screenshot gitu. Tapi kalau aplikasi untuk penilaian yang bisa mengolah penilaian tidak bisa. Kemudian kalau Blogger itu web ya, web tidak bisa ya, Google Form bisa, WhatsApp juga tidak bisa, PowerPoint apalagi PowerPoint itu bukan pembelajaran daring gitu ya. Kemudian Google Sheet itu aplikasi pengolah data, jadi bukan untuk aplikasi penilaian. Google Doc juga bukan, Google Slide itu juga bukan, yang bisa hanya Google Form pada opsi E. Jadi jawaban yang tepat adalah Quizzes, Google Form, dan
Prof. Perhatikan macam-macam gaya berikut. Ada gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, gaya mesin, gaya gravitasi, yang merupakan gaya tak sentuh. Jadi nanti teman-teman juga ada pertanyaan tentang gaya sentuh dan gaya tak sentuh gitu ya. Jadi teman-teman harus paham. Kalau gaya sentuh itu adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Jadi butuh disentuh dulu baru timbul gitu ya. Contohnya gaya gesek, gaya pegas, gaya mesin, itu semuanya ada sentuhan semua ya. Gaya gesek, gaya pegas, gaya mesin ya. Gaya pegas tadi kalau orang memanah itu juga berarti gaya sentuh juga masuk di situ gitu ya. Kemudian gaya gesek, gaya mesin. Oke. Nah, kalau gaya tak sentuh itu gaya yang tidak memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Teman-teman harus paham ini tenan ya, benar-benar paham ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang selain ini, itu teman-teman paham. Yang penting kita menjelaskan kira-kira seperti apa ya, soalnya seperti apa gitu ya. Kalau gaya tak sentuh itu contohnya ini, gaya magnet, gaya listrik, gravitasi. Ini tidak usah disentuh aja sudah bekerja gitu ya. Oke, berarti kita bisa lihat gaya tak sentuhnya adalah ini magnet, listrik, kemudian gravitasi. Nah, kemarin ada pertanyaan untuk orang apa itu namanya, panahan, olahraga panahan. Olahraga panahan itu kalau ditinjau dari sentuh atau tak sentuh berarti termasuk gaya sentuh, karena di situ ada gaya otot dan gaya pegas. Gaya pegas itu masuknya di gaya sentuh. Jadi jawaban yang ini adalah D ya. Berdasarkan teori Edgar Dale, yang memberikan dampak yang paling besar dalam belajar adalah titik dari opsi pilihan ganda yang disediakan tentunya ya. Apakah membaca, diskusi, demonstrasi, mendengar, atau presentasi. Jadi soal ini tidak harus seperti ini plek ya teman-teman. Kan teman-teman hanya hafal 3, yaitu membaca, berdiskusi, demonstrasi. Nanti kalau teman-teman itu memahami benar-benar teori Edgar Dale, maka opsi D dan opsi E yang umpamanya diganti, teman-teman juga harus paham gitu ya. Oke, saya jelaskan tentang teori Edgar Dale, tentang daya serap siswa. Nah, jadi teori Edgar Dale itu berkutat tentang kerucut pengalaman ya, pengaruh dari pengalaman, media dan pengalaman terhadap daya serap siswa ya. Yang paling atas itu membaca. Jadi kegiatan membaca itu hanya memberikan imbas 10% dari yang diingat. Mendengarkan, kemudian melihat diagram, melihat video, melakukan demonstrasi itu sampai di 30%. Kemudian forum diskusi itu sampai di 50%. Menyajikan data atau presentasi itu sampai ke 70%. Kemudian bisa bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal-hal nyata itu sampai ke 90% gitu ya. Intinya kalau tingkat keterlibatannya hanya fokus ke verbal, maka lebih sedikit yang diserap. Kemudian ada lagi tentang media, yaitu visualnya. Jadi faktor media itu menempati di posisi 30%. Kemudian terlibat, itu keterlibatan itu melalui proses diskusi presentasi itu sampai 50-70%. Sampai kalau berbuat itu sampai ke 90%. Kalau teman-teman ini kalimatnya atau kata-katanya tidak terlalu jelas, teman-teman bisa melihat ini. Awalnya membaca, kemudian mendengarkan. Jadi membaca itu daya serapnya paling sedikit, kemudian mendengarkan, kemudian melihat gambar, diagram, poster dan lain-lain itu hanya 20%-an. Kemudian nonton video film, kemudian demonstrasi itu jauh lebih besar daripada video, gambar, mendengarkan gitu ya. Kemudian diskusi itu lebih besar lagi. Kemudian presentasi ya, kemudian bermain peran ya, kemudian simulasi atau meniru, tiruan gitu ya. Yang terakhir adalah mengerjakan hal-hal nyata, itu memberikan lebih dari 90% yang diingat. Nah, kalau gitu ada penjelasan kedua, ini tentang jenis media dari yang paling abstrak ke paling konkret. Tadi kita bahas tentang kegiatan yang bisa diserap ya, tentang kegiatan dan hubungannya dengan daya serap tentang materi. Sekarang saya berikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berdasarkan gradasinya. Ini juga menurut teori Edgar Dale.
Yang pertama itu lambang kata, yang kedua lambang visual. Jadi kalau pakai lambang kata yaitu membaca saja maka sedikit. Lambang visual itu pakai poster, diagram dan lain-lain. Gambar tetap rekaman radio ini lebih tinggi lagi. Kemudian gambar hidup misalkan video itu lebih besar lagi. Kemudian yang berikutnya nonton televisi ada audio ada videonya maka lebih tinggi lagi. Pameran museum ya, dharma wisata itu lebih tinggi lagi. Percontohan itu lebih tinggi lagi. Pengalaman dramatisasi ya, bermain drama itu lebih tinggi lagi. Pengalaman tiruan atau simulasi lebih tinggi lagi. Kemudian pengalaman langsung atau pengalaman nyatanya itu juga lebih tinggi lagi. Ya, ini dari media abstrak menuju media konkret, pengalaman yang bersifat abstrak menuju pengalaman yang bersifat konkret. Nah, kalau gitu kita jawabannya apa? Membaca, diskusi, demonstrasi, mendengar, presentasi. Jawabannya yang benar yaitu presentasi. Karena diskusi itu berada di daya serapnya lebih kecil daripada presentasi. Itu ya teman-teman ya. Next, berikutnya perhatikan gambar. Nanti teman-teman akan disajikan gambar, macam-macam gambarnya ya. Organ, ada yang dapat telinga, ada dapat mata, ada dapat hidung, ada dapat mulut, ada dapat otak, ada dapat lengan ya, ada dapat paru-paru, jantung, dan teman. Semuanya ini teman-teman harus paham ya. Semua organ tubuh manusia, terutama yang untuk peraga torso ya, ini torso. Karena ini teman-teman itu kan mengajar SD, maka peraganya yang dipakai adalah peraga torso. Itu masing-masing bagian harus hafal gitu ya. Yang ditanyakan adalah fungsi organ pada nomor 4. Nomor 4 itu apa? Teman-teman harus paham. Apakah mengeluarkan enzim amilase untuk pencernaan, membantu pencernaan lemak dengan cairan empedu, tempat penyerapan sari makanan, tempat pembusukan sisa makanan, memompa darah ke seluruh tubuh. Oke teman-teman, kita lihat ya. Jadi yang pertama itu nomor 1 itu paru-paru. Paru-paru kan ya organ pernapasan gitu ya. Di situ di dalam paru-paru itu ada difusi gas antara oksigen dan karbon dioksida atau O2 dan CO2. Itu adanya di paru-paru. Kemudian yang nomor 2 itu adalah gambar jantung, jelas ya, gambar jantung itu berperan sebagai organ untuk memompa darah. Kemudian nomor 3 itu adalah usus halus. Itu penyerapan cari-cari makanan. Itu ada di usus halus. Ya, kemudian nomor 4 itu empedu. Jadi empedu itu adalah bukan organ pencernaan sebenarnya, tapi organ yang membantu pencernaan ya. Organ yang menyediakan cairan empedu untuk membantu penguraian lemak. Itu ya, menyediakan cairan empedu untuk membantu penguraian lemak. Jadi antara empedu dan pankreas itu semuanya juga membantu dalam penguraian lemak gitu ya, atau pencernaan lemak gitu ya, mencerna lemak. Nah, letaknya di mana? Nanti prosesnya itu letaknya ada di usus halus gitu ya. Oke, lanjut ya. Yang nomor 5 itu adalah usus besar. Itu adalah tugasnya adalah untuk pembusukan sisa-sisa makanan yang sudah dicerna, kemudian mengatur kadar air pada feses ya. Itu di nomor 5 ya. Jadi jawaban yang benar yang mana ini? Yang ditanyakan adalah nomor 4. Jadi nomor 4 itu kantong empedu. Itu tugasnya adalah mengeluarkan cairan empedu untuk membantu pencernaan, terutama untuk mencerna lemak. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikut yang bukan merupakan fungsi hutan mangrove. Hutan mangrove apakah sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat, sebagai habitat beberapa jenis air parau, sumber pendapatan masyarakat, kemudian tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata, atau mencegah tsunami gitu ya. Oke, kita lihat ya, hutan mangrove atau biasanya kita sebut sebagai hutan bakau berada di pesisir pantai. Di pantai-pantai itu ditanami hutan bakau gitu ya. Tujuannya apa sebenarnya? Oke, kita lihat. Jadi tujuan dari hutan bakau di sekitar pantai itu satu,
itu jelas mencegah abrasi laut gitu ya kan. Laut itu senantiasa membawa ombak, nanti kalau dibiarkan terus-menerus terjadi abrasi pantai yang jelas ya oleh air laut ya. Jadi pantainya mengalami abrasi atau penggerusan oleh air laut. Yang kedua itu hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut ya, jenis-jenis biota laut hidup di situ ya. Habitat beberapa jenis hewan air payau gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hutan bakau sebagai sumber makanan bagi hewan ternak ya. Hewan ternak itu juga pakai hutan bakau juga bisa, atau mangrove gitu ya. Kemudian hutan bakau sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. Bagaimana bisa ya hutan bakau bisa menjadi sumber pendapatan? Biasanya untuk pembibitan ikan-ikan ya, ikan-ikan budidaya itu di hutan bakau sangat bagus gitu ya. Jadi bisa digunakan sebagai sumber penghasilan pendapatan gitu ya. Karena ada budidaya di hutan bakau tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah bahan penghasil obat-obatan. Jadi daun dan batang dari hutan bakau atau tanaman bakau itu bisa digunakan sebagai obat-obatan. Kemudian menahan badai dan angin. Jadi angin, badai, ombak itu bisa tertahan oleh hutan bakau. Berikutnya adalah mencegah tsunami. Tsunami ya tentu saja bukan tsunami yang berat ya. Tsunami yang agak-agak ringan itu lumayan bisa mencegah tsunami. Gitu ya. Oke, itu adalah fungsi mangrove. Kita sekarang masuk ke yang bukan merupakan fungsi mangrove. Kalau sebagai filter zat garam apakah bisa difilter dengan hutan bakau? No ya, tidak ya. Sebagai habitat beberapa jenis biota air payau, oke, itu masuk. Sumber pendapatan bagi masyarakat ya. Tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Memang hutan bakau itu bukan kawasan wisata gitu ya. Jadi tetap benar, mencegah tsunami itu juga benar. Jadi yang bukan adalah opsi A. Berikutnya, kata serapan dalam bahasa Arab. Rina membeli cindera mata. Sistem irigasi pertanian sekarang sudah maju. Teknik penilaian yang dilakukan guru harus menyesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Perbuatan di dunia ini akan mendapatkan balasan di akhirat. Mana yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab? Apakah cindera mata, sistem, teknik, akhirat? Nah, ini saya sarankan untuk teman-teman semua juga menghafalkan kata-kata yang dicetak tebal itu. Mungkin hari ini, mungkin pada pertemuan ini itu yang kita bahas adalah serapan dari bahasa Arab. Dan tidak jarang juga teman-teman itu yang mendapatkan bahasa serapan dari bahasa Belanda, dari bahasa Jepang, dari bahasa Inggris, dari bahasa Yunani, dari bahasa Sanskerta. Jadi apa-apa saja yang kita pernah berikan itu silakan teman-teman hafalkan gitu aja ya. Kalau cindera mata itu, kalau kita lihat cindera mata itu ya, biasanya teman-teman itu bisa menebak kalau itu kemungkinan besar adalah Sanskerta gitu ya. Cindera mata itu dari bahasa candra, artinya bulan gitu ya. Oke. Kemudian sistem itu berasal dari Yunani ya, berasal dari Latin. Sistema dari bahasa Yunani, sustema, sama gitu ya, dari bahasa Latin dan Yunani. Artinya itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, energi untuk mencapai tujuan. Kemudian kalau teknik itu berasal dari bahasa Yunani juga, yang dari kata tekne yang berarti keahlian. Ya. Kemudian kalau akhirat itu jelas berasal dari bahasa Arab. Jadi akhirat, karib, akrab itu dari bahasa Arab. Ya, dipakai untuk mengistilahkan kehidupan alam baka atau alam kekal setelah kematian ya, atau sesudah dunia berakhir. Jadi teman-teman bisa jawab kalau serapan bahasa Arab yang model soal seperti ini adalah jawabannya yang tepat adalah D. Next, berikutnya ada orang memanah ini ya. Perhatikan gambar itu, gambarnya adalah orang memanah atau olahraga panahan. Gaya yang terjadi seperti pada gambar adalah apakah gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya otot, gaya gravitasi, gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya pegas. Oke teman-teman, kita akan pahami masing-masing gaya. Pertama, gaya otot.
Jadi gaya otot itu gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang mempunyai otot ya. Nah, ketika bermain pegasan ya, bermain apa itu namanya, panahan, itu juga pakai gaya otot karena menarik itu ya. Kemudian gaya pegas itu gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas yang memiliki sifat elastis itu ya, sama seperti panahan itu juga elastis ya, karetnya dan busurnya itu agak elastis ya, jadi itu termasuk gaya pegas. Gaya gesek itu muncul akibat sentuhan langsung antara dua permukaan. Jadi kalau panahan itu sebenarnya tidak menginginkan adanya gesekan gitu ya. Gaya gravitasi itu gaya tarik ya, gaya tarik bumi gitu ya. Kemudian gaya magnet itu adalah gaya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya dasar alam dan disebabkan oleh gerakan muatan itu magnet. Kemudian gaya listrik adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Jadi kalau bermain panahan itu yang benar adalah gaya otot dan gaya pegas gitu ya. Berikutnya yang ditanyakan adalah bunyi hukum 2 Newton adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Jadi teman-teman perlu hati-hati ya. Untuk A sampai D ini perlu hati-hati karena kita akan menghubungkan. Sekali teman-teman salah menghubungkan, maka itu nanti jawaban teman-teman bisa salah. Kita lihat opsi A, gaya sebanding dengan massa. Yang B, massa sebanding dengan percepatan. Yang C, gaya berbanding terbalik dengan percepatan. Yang D, percepatan sebanding dengan massa dan gaya. Oke. Jadi untuk menjawab hukum Newton 2, saya berikan gambaran dulu tentang bunyinya dulu. Ini bunyinya saya sebutkan di sini. Bunyi hukum Newton 2 itu percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa. Saya ulangi lagi. Jadi percepatan itu sebanding dengan gaya, percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman agak susah untuk menghafalkan seperti ini, maka teman-teman bisa menghafalkan rumusnya. Kan ini F sama dengan M kali A. F M A itu berada dalam satu garis lurus atau semuanya berada di atas. Ya. Jadi F itu akan sebanding dengan M, F akan sebanding dengan A. Ya, F itu gaya. Jadi gaya sebanding dengan massa, M itu massa. F dan A juga sebanding karena setara ya. Nah, gaya sebanding juga dengan percepatan. Bisa dibolak-balik ya teman-teman. Misalkan gaya sebanding dengan massa, ya artinya ya massa sebanding dengan gaya. Gaya sebanding dengan percepatan, artinya ya percepatan sebanding dengan gaya. Itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya, itu kita bisa menggunakan rumus A. Kalau mencari A atau percepatan itu adalah F per M. Di situ dilihat teman-teman, A itu berada di atas, M di bawah, artinya berbanding terbalik. A di atas, F juga di atas, maka itu namanya berbanding senilai. Jadi A percepatan itu sebanding dengan gaya, kemudian percepatan berbanding terbalik dengan massa. Gitu ya. Kemudian kalau M itu F per A. Massa itu berarti sebanding dengan gaya, massa berbanding terbalik dengan percepatan. Ini nanti teman-teman opsi pilihan gandanya akan dibolak-balik. Tapi kalau teman-teman tahu konsepnya seperti ini, nanti jadi mudah. Kita lihat opsi A ya. Gaya sebanding dengan massa, benar nggak? Yes. Kalau yang B, massa sebanding dengan percepatan, salah, harusnya berbanding terbalik. Kita lihat opsi C. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan, itu berarti salah, harusnya sebanding gitu ya. Yang D, percepatan sebanding dengan massa, salah, harusnya berbanding terbalik. Percepatan sebanding dengan gaya, yes betul. Tapi yang jelas yang di tadi kan yang pernyataan satunya salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, next berikutnya. Jika ada kasus hanya 30% dari seluruh siswa yang memenuhi KKM setelah pembelajaran, maka guru harus merubah titik-titik. Apakah metode, apakah strategi, apakah media, apakah materi. Kalau kasusnya hanya 30% dari seluruh siswa yang memenuhi KKM setelah pembelajaran tentunya gitu ya. Oke, maka guru yang harus diubah apanya? Apa yang dilakukan guru? Apa yang harus dirubah guru? Kita akan menjawab soal ini dengan menggunakan teori pembelajaran remedial. Jadi teman-teman saya kira juga sudah tahu gitu ya tentang pembelajaran remedial. Di pelaksanaan pembelajaran remedial itu berdasarkan jenis dan tingkat kesulitannya ada 4 item gitu ya.
Pertama, pembimbingan individu itu terjadi atau hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan berbeda-beda. Jadi pembimbingan individu itu kalau yang lolos KKM, yang tidak lolos KKM itu sedikit dan beda-beda, sedikit dan berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Oke ya. Kemudian yang kedua, ini pembimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Terutama untuk ada beberapa, artinya apa? Lebih dari 20% ya, 20 sampai 50% itu pembelajaran kelompok. Artinya jumlah peserta didiknya yang tidak lolos KKM itu antara 20 sampai 50%. Nah, di situ ada banyak yang sama, yang kesulitannya sama, maka harus diberikan pembimbingan secara kelompok. Kemudian yang ketiga, pembelajaran ulang lagi, tapi harus dengan metode dan media yang sama. Ini pembelajaran dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan, artinya sebagian besar, lebih dari 50%, lebih dari separuhnya. Nah, ini kasusnya sama dengan yang di soal. Yang lolos hanya 30%, artinya yang tidak lolos KKM 70%. Ini lebih dari 50%, maka harus diadakan pembelajaran ulang ya. Harus diubah apanya? Metodenya harus diubah, medianya harus diubah. Itu ya. Materinya harus diubah tidak, tapi harus tetap disederhanakan. Materi harus disederhanakan, variasi penyajian pada metode harus disederhanakan lagi, tes juga harus disederhanakan. Jadi ada macam ini ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, adanya tutor sebaya, itu kalau memang punya murid yang punya kelebihan yang spesial. Jadi peserta didik itu bisa membantu teman sekelasnya yang belum mencapai KKM ya. Oke, kalau kita kembali ke soal di situ. Jadi ini curhatan dari teman-teman A sampai D ini saja. Kemudian soalnya hanya sedikit seperti ini. Saya tidak mau merubah itu karena nanti jadi multi tafsir gitu ya. Jadi teman-teman bisa menerjemahkan sendiri. Bagi teman-teman yang agak mengingat soal ini, silahkan teman-teman tulis di komentar ya, supaya nanti kita bisa jawab secara benar. Yang ditanyakan tadi hanya 30% dari seluruh siswa yang memenuhi KKM, artinya 70% yang gagal KKM. Maka yang harus diubah apanya? Tadi saya sudah menjelaskan pembelajaran ulang dengan harus yang diubah, harus pertama itu metodenya, yang kedua medianya, yang ketiga penyederhanaan materinya, yang keempat penyajiannya, yang kelima soalnya. Jadi semuanya masuk teman-teman sebenarnya, metode, strategi, media, materi. Tapi yang paling pokok yang pertama dulu. Jadi kita jawabnya yang pertama dulu, yang paling vital itu yang metodenya dulu. Jadi jawabannya adalah A. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang mengingat bahwa soal itu ada kecualinya Kak, maka teman-teman cari yang tidak. Tadi saya sudah menjelaskan ya. Pertama harus diubah metodenya, yang kedua medianya, yang ketiga materinya harus disederhanakan materinya, kemudian cara penyajiannya, strateginya harus diubah ya. Kemudian penyederhanaan tesnya juga harus diubah. Ada 5 itu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Udah aja soal seperti ini teman-teman. Seorang membeli bibit tanaman. Sekolah membeli bibit tanaman. 1 dus isinya 100 bibit. Sekolah membeli 15 dus dibagikan ke 25 kelas. Nah, kalau diinterpretasikan dalam bentuk soal seperti apa? Itu maksudnya seperti ini saya kira. Ini curhatan dari teman-teman, tidak perlu kita ubah ya. Jadi seperti ini apa adanya gitu. Oke. Kalau teman-teman soalnya seperti ini, kira-kira nih skema pengerjaannya seperti apa? Kita lihat ya. Sekolah membeli 15 dus. Itu dulu, sekolah membeli 15 dus, 1 dus isinya 100. Sekolah membeli 15 dus, 1 dus isinya 100. Jadi berapa buah nanti isinya? Ya, berarti tinggal kita kalikan saja 15 dus, 1 dus 100 kan, berarti 15 kali 100 kan gitu ya. Oke, itu kalimat pertama. Kemudian dibagikan ke 25 kelas. Dibagikan ke 25 kelas berarti tadi hasilnya tadi 15 dikali 100 tadi baru dibagi dengan 25. Jadi kalau seperti ini nanti jawabannya kira-kira berapa? Kira-kira adalah 60.
Kita lihat ya, A sampai E ini jawabannya yang 60 mana? Tentu saja jawaban yang benar adalah opsi A. Gitu ya. Berikutnya ini tentang tugas wewenang MA dan MK. Tugas MA dan MK sama-sama menguji undang-undang. Yang B, opsi pilihan gantinya undang-undang diuji MK kemudian dilimpahkan ke MA. Kemudian yang C, MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berikutnya MA menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK-nya menguji peraturan undang-undang terhadap undang-undang, ya, peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi ini tentang fungsi dari MA dan MK. Ini saya kira tentang perbedaan gitu ya, perbedaan fungsi MA dan MK. Saya akan berikan, karena soal seperti ini banyak ya teman-teman. Ada yang persamaan antara tugas kewenangan MA dan MK, ada yang perbedaan, ada pertanyaan tentang seputar apa itu namanya, bagaimana kalau terjadi sengketa peraturan yang tumpang tindih antara MA dan MK, itu bagaimana penyelesaiannya. Itu ada 3 jenis soal seperti ini. Saya sudah membahas itu berkali-kali gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas secara detailnya seperti apa gitu ya. Oke. Pertama kita harus lihat perbedaan antara kewenangan MA dan MK berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Perbedaan pertama ini tentang uji material, tentang peraturan yang diuji. Kalau MA ini menguji material peraturan di bawah undang-undang, ya, di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Itu MA. Kalau MK itu menguji material, menguji undang-undang terhadap undang-undang dan perpu terhadap UUD 45. Ya, bedanya gitu ya. Kalau undang-undang di bawah peraturan atau perundang-undangan di bawah undang-undang, maka yang uji MA. Kalau undang-undang itu sendiri atau peraturan yang setingkat dengan undang-undang, yaitu perpu, itu akan yang menguji akan MK. Ya, bedanya seperti itu. MA di bawah undang-undang, MK undang-undang, gitu ya. Kemudian berikutnya tentang sidang dugaan pelanggaran oleh presiden. Ini juga tentang perbedaan kewenangan MA dan MK. Ini yang bertugas adalah MK. MA tidak punya hak. MK yang punya hak tentang dugaan pelanggaran kode etik kepresidenan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau memutus masalah perkara di tingkat kasasi, ini peradilan kasasi maksudnya, itu yang tugasnya adalah MA. Ya, MK tidak berhak memutus perkara di tingkat kasasi. Kemudian sistem peradilan di bawahnya. Jadi MA itu punya fungsi pengawasan, pembinaan terhadap lingkungan peradilan di bawahnya. MK tidak punya seperti itu karena dia berdiri sendiri gitu ya. Tidak ada peradilan di bawah MK. Ya. Jadi ini tentang perbedaan MA dan MK. Sekarang saya mau terangkan tentang persamaan MA dan MK. Karena ini juga soal ini sering keluar. Kemarin gua keluar. Yang pertama, MA dan MK itu sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman atau judisiari gitu ya. Merdeka terpisah dari kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan dewan atau legislatif. Kemudian baik MA maupun MK itu sama-sama kedudukannya hukum di Jakarta sebagai ibu kota. Jadi tempat kehakimannya ada di Jakarta semua. Meskipun struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini memang terpisah, berbeda satu sama lainnya. Kemudian MA, MK sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar MA. Kalau tadi kan MA kan berjenjang ya, dari peradilan paling bawah gitu ya. Nah, kalau MA itu membawai ya peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, itu MA. Kalau MK tidak gitu ya, karena tunggal tadi itu ya. Itu persamaan MA dan MK. Sekarang bagaimana saya jelaskan tentang sengketa kewenangan kalau ada peraturan yang tumpang tindih. Peraturan perundangan yang tumpang tindih bagaimana penyelesaiannya? Saya jelaskan seperti ini.
Jadi setiap perkara yang diregistrasikan atau didaftarkan di MK, misalkan undang-undang apa yang didaftarkan di MK untuk diuji materialnya, itu harus diberitahukan ke MA, ya, agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang itu yang bersangkutan di MA itu harus diberhentikan. Karena tadi peraturan yang diuji oleh MA itu kan di bawah undang-undang. Dia mengujinya, si MA itu mengujinya terhadap undang-undang. Sementara si MK undang-undang terhadap UUD. Jadi kalau ada peraturan undang-undang yang masih disengketakan atau didaftarkan dalam MK, maka otomatis si MA itu harus tahu, kemudian menghentikan proses yang ada di bawah-bawahnya, ya. Dalam hal ini supaya perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Intinya seperti itu. Nah, ini maksudnya tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh MA. Itu ya teman-teman ya. Saya sudah menjelaskan penjelasan gamblang, meskipun soalnya hanya satu tadi, saya menjelaskan 3. Karena soalnya ada 3, saya tahu itu soalnya ada 3 jenis. Jadi saya harapkan teman-teman itu yang mau mendapatkan skor tinggi harus memahami perbedaan, kemudian persamaan dan mekanisme pencegahan sengketa kewenangan antara MA dan MK. Kembali ke soal ya. Jadi kita lihat bagaimana tugas dan kewenangan MA dan MK. Yang 1A, jadi kita lihat tugas MA dan MK sama-sama menguji undang-undang, no, gitu ya. Yang tugas menguji undang-undang adalah MK, yang tugas menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang adalah MA. Jadi tidak MA dan MK semua yang menguji undang-undang, gitu ya. Kemudian yang B, undang-undang diuji MK, kemudian dilimpahkan ke MA. Kalau tadi berdasarkan aturan sengketa kewenangan tadi supaya tidak terjadi sengketa, maka sepertinya ya, tapi itu tidak teman-teman. Jadi undang-undang yang sedang diregistrasikan atau diuji di MK tidak dilimpahkan ke MA, tapi diberitahukan, bukan dilimpahkan ya, beda ya. Diberitahukan di MA supaya nanti pengujian material undang-undang di bawahnya tidak ya, dihentikan dulu supaya nanti kalau undang-undangnya ternyata tidak sah ya kan percuma kan, nanti jadi kerja double lagi kan, ya. Kemudian kita lihat yang opsi C, MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Yes, betul, MK itu ujinya undang-undang terhadap UUD 45. Sedangkan MA itu mengujinya peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yes, ya, opsi C ini benar sekali. Yang di MA menguji undang-undang terhadap, ini kebalik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Makna dari alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atau tujuan negara Indonesia atau sistem pemerintahan negara. Oke, kita akan lihat ya. Jadi alinea 3 yang atas berkat rahmat itu ya, itu punya makna. Yang pertama itu adalah motivasi spiritual yang luhur bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan kita atau kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah karunia atau berkat dari rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya. Adanya pengakuan bahwa kemerdekaan kita atau kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian makna berikutnya adalah keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara material spiritual dalam kehidupan dunia maupun akhirat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi, itu di alinea ketiga. Jadi yang benar berarti apa? Kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, jadi kalau nanti ada pilihan gandanya seperti itu, pilih di antara ketiga makna pembukaan undang-undang alinea 3 itu. Kita lihat yang opsi A dulu ya, pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai, itu berarti alinea 1 gitu ya. Kemudian memuat cita-cita negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, itu alinea 2. Yang C alinea 3, yang D itu alinea 4, yang E alinea 4 gitu ya.
Jadi teman-teman, saya kira juga saya sudah menjelaskan ini panjang lebar ini. Ada beberapa pekerja pasar akan mengangkut barang. Mereka berangkat bersama mengangkat satu kali. Setiap orang maksimal mengangkut 85 kg. Jadi teman-teman kalau melihat seperti ini langsung dibayangkan gitu ya. Jadi setiap orang maksimal itu mengangkut 85 kg. Tidak boleh lebih dari itu namanya maksimal gitu ya. Nah, boleh kurang. Jadi bolehkah satu orang mengangkut 50 kg? Boleh. Jadi orangnya itu maksimal mengangkutnya hanya 85 kg. Oke. Jika jumlah seluruh barang itu 300 kg, berapa pekerja minimal untuk mengangkutnya? Minimal ya pekerjanya. Jadi kapasitas satu orangnya itu kan 85 kg. Jumlah totalnya adalah 300 kg. Banyaknya orang misalkan N. Maka otomatis 85 kali N itu lebih besar dari 300. Kenapa lebih besar? Karena tadi ya, kapasitas maksimumnya itu satu orang 85 ya. Boleh 50, boleh 30, boleh 20, boleh 10 ya. Tapi maksimalnya 85 kilo. Otomatis kalau kita kalikan banyaknya orang itu harus lebih besar dari 300 gitu ya. Jadi N-nya berapa ya? Lebih dari atau sama dengan 300 dibagi 85. 300 kita bagi 5 dibagi 85 itu 3,5. Nah, bilangan asli yang lebih dari 3,5 atau 3,5 berapa? Ya 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya kan, berarti kan? Ya, jadi nilai yang paling besar ya, pekerja minimal atau sedikitnya berapa pekerja? Paling sedikit berapa? Minimal itu sedikit. Jadi sedikitnya adalah 4. Jadi minimal harus ada 4 orang. Jadi jawabannya adalah opsi B. Yang pertama, gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguatan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut gangguan apa? Apakah diskalkulia, disleksia, disgrafia, auditory and visual processing disorder, atau non-verbal learning gitu ya. Jadi untuk menjawab ke pertanyaan ini ya, apakah itu diskalkulia, disleksia, disgrafia, auditory and visual processing disorder, atau non-verbal learning, teman-teman harus memahami semuanya gitu ya. Terutama untuk langsung ke konteks soalnya ini ya. Ini artinya gangguan neurologis kesulitan saat menulis, intinya seperti itu. Jadi kalau disleksia itu kesulitan membaca secara teknis ya, atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf, ini ya. Ini namanya disleksia. Yang kedua adalah disgrafia, di mana disgrafia ini kesulitan menulis ya, baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Ini urusannya dengan menulis, namanya disgrafia. Kemudian ada diskalkulia. Diskalkulia itu kesulitan menghitung, intinya seperti itu ya, kesulitan menghitung atau memecahkan soal-soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar, bahkan dasarnya saja tidak terlalu bisa. Itu namanya diskalkulia. Diambil dari kata dasar kalkulus ya, penghitungan gitu ya. Kemudian kalau auditory and visual processing disorder itu apa? Itu sebuah gangguan yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Ya, ini gangguan ya. Kemudian berikutnya adalah non-verbal learning disability. Itu kondisi yang merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, pengolahan fungsi saat belajar gitu ya. Oke. Jadi kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis, berarti ini gangguan menulis. Gangguan menulis itu jawaban yang tepat adalah disgrafia. Next, berikutnya ada pertanyaan panjang sekali ya. Ada pertanyaan panjang yang terkait dengan paragraf yang banyak sekali di sini. Coba kita lihat ya, lomba kebersihan kampung.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga memulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas. Kemudian setelah itu membersihkan selokan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak berhenti di situ, pada sore harinya mereka menghias kampung dengan slogan kebersihan dan menyediakan bak sampah dan menghiasnya. Kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerukunan antar warga, terpeliharanya kebersihan kampung, juga dapat mencegah berkembangnya wabah demam berdarah. Semua warga desa Kampung Durian sehat dan terhindar dari berbagai penyakit dengan menjaga kebersihan kampung. Pemenang lomba kebersihan pun diumumkan, yaitu RT 4 ya. Saluran air yang bersih dan jernih, di dalam air itu juga ditaruh ikan yang sangat indah dan warna-warni. Penataan tempat sampah ya, tempat sampah yang tepat, penanaman tanaman hias yang membuat asri RT 4. Karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi kebiasaan warga dalam memelihara kebersihan, maka desa ini pun menjadi percontohan bagi kampung lain. Kampung Durian menjadi percontohan sebagai kampung bersih, indah, sehat, dan asri, atau bisa disingkat Kampung Bisa. Lalu ada pertanyaan begini. Nah, berdasarkan teks di atas, paragraf kedua termasuk jenis paragraf. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini ya teman-teman, itu usahakan dibaca dulu soalnya gitu ya, jangan dibaca paragrafnya dulu gitu ya. Oke, kita yang paragraf 2 kita sunting di sini ya. Jadi RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga mulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas dan seterusnya itu ya. Itu apakah masuk di narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi, atau eksposisi? Nah, teman-teman harus memahami kelima-lima ini ya. Baik narasi itu apa, persuasi itu apa, deskripsi itu apa, argumentasi itu apa, eksposisi itu apa. Ya. Ini kemudian teman-teman harus melihat itu ciri-cirinya apa. Ini dilihat ini ya, ciri-cirinya ini ada. Kemudian setelah itu, kemudian pada sore harinya gitu ya. Ini pada paragraf ini menandakan bahwa urutan kegiatan atau urutan peristiwa atau urutan kejadian gitu ya. Nanti masuknya di narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi, atau eksposisi kan gitu. Oke, kalau paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan urutan kejadian. Kalau paragraf eksposisi itu paragraf yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca, bersifat fakta-fakta gitu ya. Kalau yang nomor 3 itu paragraf deskripsi, adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas, terperinci ya. Ada unsur inderanya, panca inderanya yang melihat atau mendengar, suasananya bagaimana gitu ya. Kalau paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi kalimat menguatkan suatu pendapat, ada pendapatnya baru dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada gitu ya. Kalau persuasi itu ajakan atau bujukan gitu ya. Yang eksplanasi itu teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, hubungannya dengan sebab akibat teman-teman ya. Oke, kembali ke teks bacaan. Ayo kita coba analisa masing-masing dari teks ini ya. Kita lihat yang teks 1. Dalam rangka memperingati HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Ini kan berisi tentang informasi ya. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga RT di Kampung Durian. Ini juga informasi. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia. Ini juga informasi. Ya, ini fakta, semuanya fakta, dan ini informasi, itu berisi informasi atau teks informatif. Teks informatif, maka ini disebut teks eksposisi. Tidak ada pendapatnya sama sekali kan di situ. Ini hanya kayak teks berita. Teks berita itu termasuk teks eksposisi. Ya, tidak ada pendapat di situ. Tapi berisi fakta-fakta dirangkai, kemudian itu namanya teks eksposisi. Kemudian yang paragraf kedua coba kita analisa. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Oke, semua warga memulai kegiatan. Nah, ini ada memulai kegiatan. Awalnya itu mengumpulkan sampah, kemudian membersihkan selokan. Itu berarti awalnya mengumpulkan sampah, kemudian membersihkan selokan, kemudian
sorenya adalah menghias kampung. Jadi ini ada urutan peristiwa di situ kan ya, ada urutan kejadiannya, maka ini disebut teks persuasi, teks narasi, bukan teks persuasi ya, teks narasi. Kemudian kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Coba. Kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Ini informasi atau pendapat? Ya, ini adalah pendapat ya teman-teman. Kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerukunan antar warga, terpeliharanya kampung, kebersihan kampung. Ya, ini fakta-fakta sebagai penguat pendapat gitu ya. Kemudian semua warga desa kampung sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Ini juga pendapat itu tadi ya, penguasaan fakta itu ya. Jadi ini adalah argumentasi. Kalau dimulai dari pendapat, kemudian ada penjelas-penjelas dari pendapat tersebut sebagai bukti, maka itu namanya teks argumentasi. Kemudian berikutnya, pemenang lomba kebersihan pun diumumkan, yaitu warga RT 4. Saluran air yang bersih dan jernih, ya, air jernih. Di dalam air itu juga ditaruh ikan yang sangat indah. Berarti kita itu diminta untuk mengamati di situ ya, menggunakan indera mata ya. Saluran airnya bersih jernih, di dalam air itu ada ikan, jadi indah sekali gitu ya. Berarti indera penglihatan kita dipaksa untuk fokus ke teks ini gitu ya. Kemudian penataan tempat, penanaman tanaman hias, ini semuanya dengan menggunakan indera gitu ya. Kita bisa melihatnya, gambaran suasana di RT 4 itu seperti apa. Maka ini namanya teks deskripsi. Karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi kebiasaan warga dalam memelihara kebersihan, maka desa ini pun menjadi percontohan bagi kampung lain. Kampung Durian menjadi percontohan. Nah, ini coba teman-teman. Ini ada ini kan soal ini adalah kampung ini menjadi kampung percontohan, intinya kan gitu kan. Ide utamanya. Kampung ini menjadi kampung percontohan. Nah, Mengapa kampung ini menjadi kampung percontohan? Karena sering menggunakan kegiatan kebersihan di lingkungan di setiap tahunnya. Jadi ini ada sebab akibatnya, ya. Jadi apa dan mengapa hal itu terjadi, maka ini namanya adalah teks eksplanasi, itu ya. Jadi kalau teks itu menyebutkan atau mengisyaratkan di situ ada terjadi sebab akibat atau apa dan mengapa hal itu bisa terjadi, itu namanya teks eksplanasi. Ya, jadi kita sudah memahami ini ya. Jadi paragraf kedua tadi adalah teks narasi yang berisi rangkaian urutan kejadian. Nah, ini jadi ini teks narasi. Berikutnya, penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, ini ada A, B, C, D, E. Ini kalau dibaca sama saja gitu ya. Dan ingat teman-teman, ini banyak teman-teman yang merasa sudah benar menjawab, tapi ternyata itu teledor gitu ya. Ini hampir sama semua, kalau diperhatikan kan hampir sama semua. Oke, kita akan bahas bagaimana sih dalam menyusun daftar pustaka yang benar itu. Nah, misalkan kita contohnya ini, bukunya Family Medical Care volume 4 yang menulis adalah Dr. John F. Knight ya. Penerbitnya Indonesia Publishing House, kota penerbitnya Bandung, tahun terbitnya 2001. Cara penulisnya, namanya harus dibalik gitu ya, Dr. John F. Knight. Jadi Knight dulu baru John F. Ya. Nah, nama dibalik, di antara namanya itu harus diberi koma, ya, jeda. Ya, marga dengan nama itu diberi jeda. Jadi Knight John F. Setelah nama itu dikasih titik. Setelah titik baru tahun terbit, titik lagi masuk ke judul. Judul harus ditulis dengan huruf miring atau italik gitu ya. Family Medical Care volume 4. Ditulis dengan huruf miring. Kemudian titik lagi, kemudian baru kotanya, penerbitnya. Kota terbit ya. Kota terbitnya Bandung, kemudian setelah kota terbit itu dikasih titik 2. Baru penerbitnya, yaitu Indonesian Publishing House. Ya, ingat tadi ya, nama dibalik, kemudian tahun, kemudian judul buku, kemudian tahun terbit, penerbit kota terbit, kemudian yang terakhir adalah penerbitnya.
koma titiknya harus diperhatikan gitu ya. Oke, kita akan analisa jawabannya tadi ya. Kita analisa ya opsi pilihan gandanya. Kita lihat yang A, Suryani, Dwi, betul ya. Suryani, Dwi, titik, betul. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini ditulis tegak, ini jelas salah ya. Oke, yang B, Suryani, Dwi, oke. 2001 titik titik benar. Pengalaman Pancasila benar, betul. Titik Bandung benar. Titik 2 Indonesia Publishing House, oke, benar. Ini juga benar ya. Kemudian Suryani Dwi, nah ini Suryani titik Dwi ini salah ya, yang C ya. Suryani titik Dwi harusnya pakai koma ini ya. Yang ini tidak benar. Kemudian yang D, Suryani, Dwi, titik 2001, oke. Pengalaman Pancasila kehidupan sehari-hari, koma ada ini, pakainya harusnya ini titik ya teman-teman ya, bukan koma ya. Kemudian yang E, Suryani, Dwi, benar. Titik 2001 pengalaman Pancasila kehidupan sehari-hari, betul. Titik, betul. Indonesia Publishing House. Kemudian Bandung ini salah ya, harusnya Bandung dulu, kota terbit dulu baru penerbit. Jadi ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila adalah titik-titik. Musyawarah setiap kali mengambil keputusan, menggunakan produk Indonesia, membantu korban bencana gempa, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, menumbuhkan sikap toleransi, kerjasama. Oke teman-teman, jadi kita langsung bahas aja. Saya tidak mau bertele-tele tentang opsi A sampai E, ini langsung saja gitu. Ketika musyawarah maka pasti teman-teman sudah tahu bahwa itu adalah sila keempat. Menggunakan produk Indonesia itu cinta produk dalam negeri, itu kebangsaan, itu nasionalisme, itu berarti sila ketiga. Membantu korban bencana itu berarti menolong sesama manusia ya, unsur kemanusiaannya ada, pasti itu sila kedua. Gotong royong, kegiatan gotong royong itu untuk mewujudkan keadilan sosial, jadi sikap adil ada di kegiatan gotong royong, maka itu sila kelima. Menumbuhkan sikap toleransi, kerjasama, berbeda agama, ada unsur agamanya di situ, ada perbedaan agama, ada toleransi, maka itu pasti di sila 1. Kan gitu. Maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Guru mengadakan pembelajaran tapi peserta didik banyak yang kurang memahami. Cara untuk mengetahui pemahaman siswa adalah titik-titik. Saya ulangi, guru mengadakan pembelajaran tapi peserta didik banyak yang kurang memahami. Nah, cara untuk mengetahui pemahaman siswa adalah titik-titik. Apakah A, finding out karena tujuan penilaian adalah mampu mencari, menemukan serta mendeteksi kesalahan. B, keeping track karena penilaian harus mampu mengecek keterjangkauan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang C, summing up karena penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi. Ataukah D, checking up karena penilaian harus mampu mengecek apa yang sudah dikuasai dan apa yang belum dikuasai. Jadi teman-teman, opsi pilihan gandanya nanti ada subjeknya, finding out, keeping track, summing up, dan checking up, dan kemudian ada disertai alasan. Nah, nanti teman-teman harus bisa menghubungkan antara apa namanya tadi, jenisnya dengan alasannya atau jawabannya dengan alasannya seperti apa. Ini menuntut teman-teman itu bisa menganalisa hal tersebut itu ya. Oke, sebelum menjawab soal ini teman-teman harus memahami dulu tentang tujuan dari penilaian. Jadi finding out, keeping track, summing up, dan checking up itu adalah tujuan dari penilaian. Ya, kita jelaskan seperti ini. Pertama, tujuan penilaian itu adalah keeping track. Keeping track. Ya, keeping track itu artinya menelusuri atau melacak. Jadi penilaian itu fungsinya atau tujuannya yang pertama adalah mampu menelusuri, melacak kemajuan siswa apakah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, gitu ya. Apakah hasil belajar siswa itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Itu keeping track. Jadi menghubungkan antara hasil dengan pembelajarannya. Itu ya teman-teman ya, paham ya. Apakah pembelajarannya sudah sesuai apa belum. Tuh. Yang kedua, itu harus
penilaian harus punya tujuan menjadikan sebagai mengecek gitu ya. Checking up. Harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Apa yang sudah dikuasai dan apa yang belum dikuasai nanti kelihatan di checking up ini. Itu ya. Kemudian berikutnya finding out. Kalau checking up tadi mengetahui apa yang sudah dikuasai dan apa yang belum dikuasai. Kemudian kalau finding out itu bisa mencari, menemukan. Yang paling penting menemukan itu penemuan dan mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam pembelajaran. Kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Menemukan gitu ya. Mendeteksi kesalahan atau kelemahan-kelemahan. Oke. Yang terakhir adalah summing up. Ini penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah menguasai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Ini kompetensi ini hampir sama dengan checking up. Kalau statusnya checking up, keeping track, finding out itu untuk kegiatan seperti kegiatan formatif atau penilaian harian. Kalau summing up itu untuk kegiatan biasanya di akhir semester. Itu ya fungsinya ya. Mengetahui apakah siswa itu sudah menguasai seluruh kompetensi yang diharapkan dalam satu semester atau satu tahun atau satu program belajar. Itu teman-teman harus paham itu ya. Keeping track tadi melacak kemajuan sesuai dengan rencana apa belum. Checking up itu untuk mengetahui apa yang sudah dikuasai, apa yang belum dikuasai. Kemudian finding out itu menemukan sisi lemah dari pembelajaran kita seperti apa, kemudian kita perbaiki. Kemudian kalau summing up itu harus bisa menyimpulkan apakah peserta didik kita itu sudah menguasai seluruh kompetensi yang diharapkan. Itu. Jadi kita bisa jawab ini. Yang tadi kan ini gambarannya kasusnya adalah guru mengadakan pembelajaran, tapi peserta didik banyak yang kurang paham. Nah, untuk tahu peserta didik banyak yang kurang paham itu, untuk tahu yang mana yang sudah dipahami, yang mana yang belum dipahami, maka harus apa? Maka jawaban yang tepat adalah checking up. Checking up tadi mengecek apa yang sudah dikuasai dan apa yang belum dikuasai. Kalau opsi A, finding out, tujuannya mampu mencari, menemukan, mendeteksi tidak pas gitu ya. Jadi jawaban yang tepat memang D. Next berikutnya, daur hidup lalat yang benar adalah apakah lalat dewasa, lalat muda, pupa, telur. Telur, larva, pupa, lalat dewasa, telur, lalat muda, pupa, lalat dewasa, larva, pupa, telur, imago, lalat dewasa, telur, larva, pupa. Oke teman-teman, kita lihat saja bahwa lalat itu sebenarnya mengalami metamorfosis sempurna. Ya, sempurna. Ya, telur itu menjadi larva, dilihat itu sebelah kanan ya, telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kemompong. Larva itu nama lainnya ulet ya. Kemudian baru lalat, kemudian bertelur lagi. Jadi ini teman-teman mengalami siklus ya. Karena mengalami siklus, kadang-kadang di opsi pilihan gandanya tidak dimulai dari telur, tapi yang penting perjalanan siklusnya. Kalau dimulai dari dewasa ya dewasa, telur, larva, pupa. Dewasa lagi gitu ya. Kalau dari pupa ya pupa, lalat dewasa, telur, larva gitu ya. Jadi teman-teman harus paham, pupa itu kepompong nama lainnya. Kemudian larva itu ulat ya. Lalat dewasa itu biasanya disebut sebagai imago. Imago itu dewasa teman-teman. Oke, kita lihat ya yang opsi A, lalat dewasa, lalat muda, malah kebalik ya. Masa berdewasa muda, itu tidak terjadi siklus, berarti A salah. Yang B, telur kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, kemudian lalat dewasa, ya betul, opsi B ini benar. Yang C, telur. Oke, setelah telur itu lalat muda. Nah, setelah telur harusnya bukan lalat muda ya. Lalat muda itu kalau terjadi metamorfosis tak sempurna. Yang D, larva pupa. Larva pupa betul, kemudian telur. Salah ya. Larva pupa harusnya imago dulu baru telur. Ini yang D salah. Yang E, lalat dewasa, telur, larva pupa. Lalat dewasa, telur, larva, lalat muda, ini jelas salah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, next berikutnya dari hidup semut yang benar. Opsi pilihan gandanya adalah A, imago, larva, telur, pupa. Telur, larva, pupa.
semut dewasa, telur larva semut muda semut dewasa, telur nimfa imago, telur semut muda imago. Jadi kita pertama itu menganalisanya adalah itu semut itu termasuk metamorfosis sempurna atau tak, itu ya, atau tak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu telur, larva, pupa, imago. Ya, ada 4 tahap itu. Kalau dalam serangga ya. Kalau yang metamorfosis tak sempurna itu hanya telur, nimfa, imago. Nimfa itu kecil, itu muda itu ya. Telur, muda, dewasa. Itu kalau yang metamorfosis tak sempurna. Gitu ya. Oke, semut itu termasuk jenisnya adalah jenis metamorfosis sempurna. Seperti ini gambarnya. Apa itu namanya? Semut dewasa atau imago itu bertelur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, kemudian menjadi dewasa. Itu ya, alurnya seperti ini. Karena sama, ini kan termasuk jenis metamorfosis sempurna. Ya, kita lihat yang A, imago menjadi larva, salah ya. Telur, larva, pupa, semut dewasa. Yes, jawabannya B lagi. Ya. Kalau yang C, telur, larva, semut muda, telur, larva, semut muda. Yang tidak ada semut muda ya. Semut muda itu tidak ada ya, adanya pupa atau kepompong gitu ya. Telur nimfa imago itu ciri khas dari yang D itu ya. Telur nimfa imago itu ciri khas dari metamorfosis tak sempurna. Seperti belalang itu pakainya telur nimfa imago atau telur muda dewasa gitu ya. Oke, next berikutnya. Di bawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya. Ya, teman-teman harus paham ya, tidak terlalu mencolok perbedaannya itu berarti metamorfosis tak sempurna. Mana hewan-hewan itu? Apakah lalat, jangkrik, belalang, kecoa, rayap, semut, kutu daun, kepik, jangkrik, capung, semut, jangkrik, belalang, jangkrik, kumbang. Oke, kita akan bahas. Jadi ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tak sempurna. Kalau perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya, itu namanya metamorfosis tak sempurna. Contoh hewan-hewannya nanti gitu ya. Daur hidupnya ini, kalau tak sempurna itu ya telur, nimfa, imago, atau telur muda dewasa. Nimfa itu muda gitu ya teman-teman ya. Telur, nimfa, imago, atau telur muda dewasa. Nah, contoh-contoh dari metamorfosis yang tak sempurna ini teman-teman harus menghafalkan ya. Jadi kepik, jangkrik, belalang, capung. Capung itu tak sempurna, meskipun kupu-kupu sempurna tapi beda ternyata. Capung itu tidak ada kepompongnya ya, langsung ke muda dewasa. Kutu daun, jangkrik, kutu itu juga ada macam-macam ya. Kutu itu ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Tapi khusus kutu daun itu, kutu rambut itu jenisnya adalah metamorfosis tak sempurna. Jangkrik, belalang, belalang sembah, ya, kecoa, rayap, itu kutu dan kutu rambut itu termasuk jenis yang tak sempurna. Oke, kita lihat yang A, lalat. Lalat itu sempurna teman-teman ya. Jangkrik tak sempurna, belalang tak sempurna. Kecoa itu tak sempurna, rayap tak sempurna, semut itu sempurna. Kutu daun itu tak sempurna, kepik tak sempurna, jangkrik tak sempurna. Opsi C ini benar gitu ya. Capung itu tak sempurna, semut itu sempurna, jangkrik itu tak sempurna. Belalang itu tak sempurna, jangkrik itu tak sempurna, kumbang itu sempurna teman-teman ya. Kumbang itu sempurna. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next berikutnya, seorang guru mengajarkan anak kelas 3 cara menghitung, menjumlahkan, membagi dengan cara titik-titik. Ya, jadi ini teman-teman akan diminta untuk menganalisa kasus. Ini kasusnya adalah seorang guru akan mengajarkan muridnya yang anak kelas 3 bagaimana cara menghitung, menjumlahkan, membagi, mengali, dan seterusnya tentang operasi bilangan bulat lah. Apakah membaca materi di buku, mempraktekkan dengan lidi, menonton video, mendengarkan penjelasan guru. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, ini ada 2 item. Jadi teman-teman bisa menjawab soal seperti ini dengan menggunakan 2 pola pemikiran. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan teorinya Jean Piaget, ya, dimana siswa kelas 3 atau siswa anak SD itu tahap berpikirnya masih operasional, konkret,
Jadi yang memberikan efek besarnya adalah tentang simulasi benda-benda konkret secara langsung atau berinteraksi dengan benda-benda nyata secara langsung. Nah, kalau seperti itu maka jawaban yang paling tepat opsi B, mempraktekkan dengan lidi. Kan gitu teman-teman ya. Tapi kali ini kita tidak akan menggunakan teorinya Jean Piaget. Jadi teman-teman bisa menggunakan teorinya Jean Piaget, juga bisa menggunakan teorinya Edgar Dale. Saya berikan tadi ya Edgar Dale ya. Jadi berdasarkan teori Edgar Dale tadi tentang kerucut pengalaman, tentang kerucut media, itu tentang daya serap yang diingat siswa gitu ya. Yang pertama itu yang paling kecil adalah membaca, kemudian lebih tinggi lagi mendengarkan, kemudian melihat gambar, melihat diagram, kemudian naik lagi ke video atau film, naik lagi lebih besar lagi daya serapnya kalau pembelajarannya secara demonstrasi, naik lagi adanya proses diskusi, naik lagi siswa bisa menyajikan ke depan atau presentasi, kemudian naik lagi siswa bisa mempraktekkan ilmunya dalam hal bermain peran, naik lagi siswa bisa membuat simulasi atau tiruan dari ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari, kemudian naik lagi siswa bisa melakukan hal nyata dari apa yang sudah dipelajari. Itu ya, itu urutannya seperti itu. Jadi soal ini terkait dengan kerucut Edgar Dale. Teman-teman harus bisa menganalisa mana yang memberikan dampak paling besar terhadap siswa, daya ingat yang diserap siswa yang dampaknya paling besar yang mana. Kita lihat opsi A, membaca. Tadi membaca paling sedikit, mempraktekkan dengan lidi, praktek dengan lidi itu melakukan hal nyata paling besar sendiri itu ya. Menonton video itu tadi di 30%, mendengarkan penjelasan dulu itu di 20%. Jadi memang paling tinggi jawabannya tetap B. Kita bisa menggunakan teorinya Jean Piaget tadi atau boleh menggunakan Edgar Dale. Tapi saya kira untuk menjawab soal-soal seperti ini nanti teman-teman ingat ya, mungkin soalnya tidak akan seperti ini, tapi bentuknya akan sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan teorinya Edgar Dale. Itu saran saya seperti itu. Perubahan energi yang terjadi pada penggunaan panel surya. Panel surya ini adalah yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya. Apakah energi panas menjadi energi listrik, energi cahaya menjadi energi listrik, energi gerak menjadi energi listrik, cahaya menjadi kalor, atau kalor menjadi cahaya, gitu ya. Oke. Jadi cara kerja panel surya itu panel surya itu menerima cahaya dari matahari. Jadi matahari masuk ke sel-sel surya. Ya, kemudian digabung menjadi satu menjadi panel surya gitu ya. Terjadinya listrik, jadi mengubah antara cahaya matahari menjadi listrik gitu ya. Nah ini ya, mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan, artinya adalah, jadi definisi dari ramah lingkungan itu apa gitu ya. A. Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. B. Mudah diperoleh dari lingkungan, memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan, menjaga lingkungan tetap bersih, dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaan. Jadi teman-teman kalau ada soal-soal seperti ini teman-teman apa ya itu namanya ceknya ya, ramah lingkungan itu artinya apa? Ramah ya, ramah gitu. Kalau orang ramah pasti tidak menyakiti gitu ya, ya tidak membuat bahaya orang lain, itu namanya ramah gitu ya. Jadi jawaban kalau yang ramah lingkungan itu yang paling tepat adalah yang A, meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah dimulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti ya. Energi alternatif itu artinya apa? Alternatif itu ya, ini terkait bahasa Indonesia ya. Apakah menambah, apakah lain, atau pemelihara, atau pengganti, atau sumber energi alternatif ya. Ini nanti kalau teman-teman masukkan di situ semua ya benar. Maka untuk mengecek itu kebenarannya, alternatif itu artinya apa, maka gunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jawaban yang tepat adalah alternatif itu adalah sumber
daya pengganti. Jadi pengganti ini ya. Next berikutnya, perhatikan alat panel surya berikut. Ada baterai, aki, inverter, sel surya, charge controller, televisi, panel. Alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi yang mana? Oke gitu ya. Jadi sebelum menjawab soal ini teman-teman harus tahu dulu alur perpindahan energinya gitu ya. Oke, saya jelaskan. Perjalanan aliran listrik pada panel surya. Di dalam sinar matahari terkandung energi dalam bentuk foton. Jadi ya, cahaya matahari itu ada fotonnya. Ketika foton ini mengenai permukaan sel surya, itu elektron akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Jadi foton-foton ini kemudian masuk ke sel surya, kemudian akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Jadi awal mulanya adalah di sel surya. Sel surya itu adalah bagian dari panel surya. Jadi panel surya itu terdiri dari sel-sel surya yang banyak sekali. Nah, panel surya tugasnya adalah menggabungkan energi-energi listrik yang dari sel surya itu ya. Energi yang dihasilkan dikumpulkan dalam panel surya agar berkapasitas besar. Oke. Kemudian setelah energi listrik masuk itu ada charge controller atau charge. Charge ini untuk mengisi aki, teman-teman. Jadi daya yang listrik yang dihasilkan oleh panel surya kemudian dicaskan kepada aki atau baterai ya, dan menjaga aki baterai agar tetap dalam kondisi baik. Ini digunakan secara langsung bisa, tapi kalau mau disimpan ya pakai aki cas ini ya. Kemudian hasil dari aki cas itu kan arusnya masih DC, maka harus diubah ke AC agar dapat digunakan ke perangkat listrik rumah. Perangkat listrik rumah itu kebanyakan adalah bertipe AC, arusnya AC, arus bolak-balik gitu ya. Kalau DC arus searah ya, televisi, kulkas itu kan AC ya. Maka untuk mengubah dari DC ke AC maka menggunakan alat yang namanya inverter ya. Beda dengan trafo. Kalau trafo kebalikannya ya. Kalau trafo itu mengubah adaptor ya, bukan trafo ya. Kalau adaptor itu mengubah dari bolak-balik menjadi arus searah. Kalau inverter kebalikannya. Kalau inverter itu mengubah dari searah menjadi bolak-balik atau dari DC menjadi AC. Hasil output inverter bisa digunakan untuk menyalakan televisi. Jadi urut-urutannya seperti ini teman-teman. Dari sel surya, kemudian panel surya, kemudian dimasukkan ke komponen charge, charge masuk ke aki, kemudian aki keluar dari aki ditanam inverter, kemudian baru ke televisi. Jadi perjalanannya seperti itu. Oke, jadi pertama tadi sel surya dulu, kemudian ke panel surya, kemudian cas ya, kemudian casnya dimasukkan ke aki, kemudian setelah cas masuk aki dikeluarkan di inverter supaya diubah arusnya, kemudian baru ke televisi. Jadi urut-urutannya adalah 3, 2, 4, 1, 2, 5. Ini 3, 6, 4 ya, 364 ya. 364. Kemudian 364 1 2 5. Oke, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita mulai dari nomor pertama, itu ada seekor gajah dan anak gajah. Ini dimana induk gajah itu mendorong anak gajah gitu ya. Seorang gajah, seekor ya, bukan seorang ya. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum ya. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Hukum Newton yang berlaku adalah apakah A. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massa, B. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan, C. Gaya berbanding terbalik dengan massa dan sebanding dengan kecepatan, D. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan massa, atau E. Gaya berbanding sebanding dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan massa. Oke teman-teman, ini banyak dari teman-teman ini yang itu namanya ya, salah konsep atau miskonsep gitu ya. Nah,
Saya juga sudah pernah membahas ini ya, tapi hubungannya antara percepatan dengan gaya, percepatan dengan massa. Tapi kali ini kita akan membandingkan antara gaya dengan percepatan dan gaya dengan massa, karena ini opsi pilihan gandanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk kasus seperti ini dorong-mendorong ini jelas nih hukum Newton 2 ya, hukum 2 Newton ya, dimana penjelasannya begini bunyinya: percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa, gitu ya. Itu kalau dari awalnya percepatan begini ya. Kalau dirumuskan seperti ini ya, di rumus awalnya itu seperti ini: percepatan sama dengan gaya dibagi massa, accelerates sama dengan gaya dibagi massa, gitu ya. Nah, karena di situ opsi pilihan gandanya inginnya gayanya di depan, mencari hubungan antara gaya dengan percepatan, gaya dan massa, maka kita buat rumusnya ya F sama dengan ya, kalau F sama dengan ya M kalikan A, M nya pindah ke ruas kiri jadi dikali gitu kan ya, per pindah jadi kali. Jadi F sama dengan M per A. Kita lihat ya, F dan M itu sama-sama di atas, maka gaya itu pasti sebanding dengan massa. Kan sama-sama di atas, tidak ada yang di bawah, tidak ada pernya kan gitu. Yang F sama dengan M kali A. Kemudian F dan A itu juga sama, F dan A itu juga sebanding karena F itu di atas dan A itu di atas, tidak ada yang di bawah kan di situ. Jadi gaya itu sebanding dengan percepatan gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan, jadi gaya itu sebanding dengan massa dan percepatan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, berikutnya, perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Kegiatan tersebut merupakan sintak PBL pada tahapan apa? Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang dibuat. Peserta didik menuangkan cara penyelesaiannya pada kertas plano, kemudian nempel ya, menempel cara penyelesaian di dinding kelas. Nah, kita akan bahas satu persatu ya tentang problem based learning. Kita sudah pahami ini problem based learning tadi itu menempelkan kertas plano, artinya proses penyajian karya di sini ya, mempresentasikan dalam bentuk karya gitu ya, menghasilkan solusi pemecahan masalah. Ini masuknya di mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi jawaban yang paling tepat yang ini, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berikutnya, Pak Dekadi membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan. Jadi ada materi penunjang teman-teman, ada materi inti dan materi pengayaan. Kalau penunjang itu berarti gradasi KKO-nya atau kata kerja operasionalnya harus di bawah dari gradasi inti. Kalau inti ya tepat di situ. Kalau pengayaan itu berarti ada di atasnya. Kita lihat ya teman-teman ya. Jadi KKO-nya ini membandingkan itu nanti masuknya di apa? Itu ya. Maka kita lihat KKO dari opsi A, B, C, D ini mana yang di atasnya atau minimal sama. Kalau tidak ada yang di atasnya berarti minimal yang sama. Kalau tidak ada yang di atasnya gitu ya. Intinya catatannya di situ ya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, ini teman-teman harus menghafal ini ya. Jadi C1 sampai C6 ini tadi membandingkan ini masuknya berarti di C4 gitu ya. Membandingkan. Lihat kata kerjanya teman-teman. Dihafalkan saja. Dihafalkan ini teman-teman, kalau sering belajar seperti ini maka hafal sendiri gitu ya. Gitu ya. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, di screenshot saja, dihafalkan itu. Nah, kembali ke soal, membandingkan berarti masuknya di C4. Jadi kita lihat satu persatu. Mengevaluasi itu masuknya C5. Menyebutkan tadi berarti masuknya C1. Menganalisis itu C4. Menjelaskan C2. Membandingkan itu C4. Berarti yang materi pengayaan berarti di atasnya C4. Masuknya di C5. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Kan mudah gitu ya teman-teman ya. Tidak perlu mikir panjang lebar gitu ya. Perhatikan gambar berikut, ada gambar seperti itu lagi tentang sistem pencernaan ya. Fungsi organ nomor 6. Nomor 6 itu hati teman-teman ya.
apakah menyerap racun dalam tubuh, menetralkan racun, menyerap sari-sari makanan, menghasilkan enzim lipase untuk pencernaan, atau menyerap kelebihan kadar air pada feses. Fungsi hati teman-teman, fungsi hati itu menyerap racun apa menetralkan racun ya, Oke, gini. Jadi hati itu memiliki fungsi sebagai salah satunya untuk menetralisir racun, bukan menyerap racun, menetralisir racun, ya, menghancurkan racun, ya. Nah, mekanismenya seperti apa? Ini bahasa lain dari netralisir racun itu adalah mendetoksifikasi, gitu ya. Jadi setiap zat makanan, minuman, obat yang masuk melalui saluran pencernaan pada awalnya akan melalui proses pencernaan dalam lambung dan usus, gitu ya. Awal mulanya begitu. Kemudian dicerna, zat-zat tersebut akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah usus, gitu ya. Setelah itu masuk dibawa ke dalam hati. Jadi pembuluh darah yang di dalamnya itu terserap zat-zat sari-sari makanan itu dimasukkan dulu ke dalam hati sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sebelum zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh, zat tersebut terlebih dahulu melalui proses detoksifikasi di dalam hati. Jadi fungsinya adalah detoksifikasi. Detoksifikasi itu bahasa lainnya adalah menetralisir, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, berikutnya ini juga soal asli ya. Perhatikan tabel berikut, ada Rino, Bella, Sinta, Dea. Jaraknya 1 km, 4 km, 2 km, setengah kilometer, waktunya 15, 30, 26. Bagaimana urutan kecepatan jika diurutkan dari yang terkecil? Rino, Bella, Sinta, Dea, Rino, Dea, Bella, Sinta, dan seterusnya, itu pilihan gandanya. Coba teman-teman simak baik-baik. Di situ satuan jaraknya semuanya sama, satuan waktunya sama, jadi kita tidak perlu mengubah jarak dan waktunya, gitu ya, karena ini hanya membandingkan. Kalau membandingkan tidak perlu mengubah satuan. Nah, kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu, berarti kita langsung tulis kecepatannya di sebelah kanannya, gitu ya. Jaraknya 1, waktunya 15, berarti 1/15. Kalau ditulis dalam bentuk digit, 2 digit di belakang koma. Jadi teman-teman kalau membandingkan pakai digit di belakang koma saja. 1 dibagi 15 itu 0,07. Kemudian 4 bagi 30 itu 0,13. 2 dibagi 20 0,1. Kalau ini ditambahin 0 jadi 0,10 gitu ya, supaya jadi 2 digit. 0,5 dibagi 6, 0,5 bagi 6 itu supaya mudah penghitungannya ya, jadi 5/60 itu 0,08. Kalau kita urutkan dari yang paling kecil berarti nomor satunya ini paling kecil, ini kedua, ini ketiga, dan tertingginya atau terbesarnya adalah Bella ini. Jadi urutannya adalah Rino, Dea, Sinta, Bella. Rino, Dea, Sinta, Bella ini. Ada soal seperti ini lagi teman-teman, ini banyak sekali ya. Jadi saya pastikan bahwa teman-teman ini harusnya bisa menjawab soal ini tanpa untuk menghitung pensilnya berapa, penghapusnya berapa, gitu ya. Pakai perbandingan saja. Diketahui 5 pensil dan 2 penghapus, harganya 12.000, harganya sama dengan 3 buku tulis. Jika 3 pulpen dan penggaris itu 14.000 lebih banyak, jadi bukan 14.000 tapi lebih banyak dari 2 pensil dan 3 buku tulis, maka persamaan atau pertaksamaannya adalah titik. Pilihan gandanya dilihat itu ya, ada yang sama dengan, ada yang lebih dari atau kurang dari. So, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Coba perhatikan teman-teman. Kita misalkan pensilnya itu A, kemudian penghapusnya B, kemudian buku tulisnya ya C, beda semua itu ya. Pulpen itu D, beda lagi. Penggaris E. Ini yang mungkin ditanyakan teman-teman bahwa variabelnya lebih dari 3. Nah, kalau lebih dari 3 ini pasti menggunakan perbandingan, tidak menghitung ABC-nya, gitu ya. Sekarang kita tulis persamaannya. Kita mulai ya. Kita baca dulu. 5 pensil berarti 5A. Dan itu tambah teman-teman, jadi 5A ditambah 2 penghapus berarti 2B.
12.000 begini. 5 pensil ditambah 2 penghapus itu 12.000 gitu ya. Kemudian harganya sama dengan 3 buku tulis. 3 buku tulis berarti juga sama 12.000. Nah, artinya dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu artinya 5A tambah 2B sama dengan 3C. Kan gitu ya. Oke. Nah, dari sini kan sudah ketemu yang opsi A benar gitu ya. Sudah selesai ya. Tidak perlu meneruskan sebenarnya. Tapi kita akan kaji lebih dalam opsi B, C, D, E-nya gitu. Kita lihat yang kalimat berikutnya. Jika 3 pulpen dan penggaris itu 14.000 ya, 3 pulpen berarti 3D dan penggaris itu 14.000 lebih banyak. Kalau 14.000 lebih banyak berarti 14.000 ditambah ya, ditambah 2A ditambah 3C gitu ya. Oke gitu ya. Nah, next kemudian kita lihat yang ini ya. 3C nya kan bisa kita ganti. C3C kan sama dengan 5A ditambah 2B gitu ya. 5A ditambah 2B. Nah, jadi otomatis apakah 5A tambah 2B sama dengan 3D ditambah E? 3D tambah E itu tidak sama. Ini kan pasti tidak sama. Wong 5A tambah 2B masih ditambah 2A masih tambah 14.000 baru sama dengan 3D tambah E. Jadi tidak mungkin jawabannya ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menghubungkan antara AB dan AC. AB dan AC pakai yang atas ini tadi ya, pakai ini ya. 5A ditambah 2B. 5A tambah 2B kan sama dengan 3C. Kalau 3C nya itu ditambah lagi dengan 2A otomatis lebih besar gitu ya. Ya lebih besar lagi harusnya begini. Bukan 5A tambah 2B tidak lebih besar dari 2A tambah 3C harusnya kurang dari gitu ya. Kan tadi kita sudah sepakat bahwa 5A tambah 2B sama dengan 3C ya. 5A tambah 2B sama dengan 3C. Kalau itu ditambah lagi dengan 2A otomatis harusnya tandanya apa itu namanya, itu harusnya kurang dari bukan lebih dari gitu ya. Jadi ini salah juga. Yang D, 3D E, hubungan antara DE dan AC. DE dan AC pakai yang persamaan ini ya. Pakai yang persamaan ini aja. Apakah 3D ditambah E itu kurang dari 2A tambah 3C? 2A tambah 3C. 2A tambah 3C itu masih ditambah 14.000 baru sama dengan 3D tambah E. Jadi ini tidak mungkin juga. Gitu ya. Masih selisih 14.000 kan. Apakah 3D dan E? Ini hubungannya antara DE dan AB. Ini pakai yang ini ya. Apakah 3D dan E itu kurang dari 5A tambah 2B? Ya harusnya lebih. Karena 3D tambah E itu baru sama dengan 14.000 tambah 2A tambah 5A tambah 2B tadi. 5A tambah 2B masih harus ditambah 2A masih ditambah 14.000 baru sama dengan 3D tambah E. Jadi harusnya adalah lebih dari. Jadi ini salah juga gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, next berikutnya, perhatikan hal berikut. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. Kemudian siklus 1, siklus 2, refleksi rekomendasi, kemudian tujuan proses dan hasil proyek, kemudian waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Oke, urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar. Ini yang keempat ini beliaunya yang curhat itu lupa ya teman-teman ya. Jadi kita bahasnya, kita anggap saja di situ ada waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa memahami sendiri lewat penjelasan gitu ya. Jadi untuk menjawab soal ini teman-teman harus tahu skema prosedur pelaksanaan PTK gitu ya. Format PTK itu seperti apa. Itu menunjukkan urutan waktunya seperti itu. Pertama itu ada bagian pembuka PTK ya. Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian di bagian isi ada bagian pendahuluan, itu ada latar belakangnya, rumusan masalahnya, ada tujuan dan manfaat. Ya, bab 2-nya ada pembahasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis, gitu ya.
Bagian tiganya adalah prosedur penelitian tindakan kelas. Itu di situ ada dua hal yang penting, yaitu setting penelitian menyangkut mengapa, apa, siapa, dan di mana proses pelaksanaan PTK itu dilaksanakan. Kemudian prosedur bagaimana prosedur pelaksanaannya itu ada di bab ketiga, prosedur penelitian tindakan kelas. Kemudian bab 4-nya itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Ini mencakup hasil penelitian siklus 1, kemudian observasi siklus 1, kemudian refleksi siklus 1, kemudian melakukan lanjut siklus 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi kemudian dibahas hubungan antara siklus itu di bab keempat. Kemudian di bab kelima ada simpulan, saran, dan rekomendasi. Kadang simpulan dan saran saja, dan kadang ada simpulan, saran, dan rekomendasi gitu ya. Kemudian ada bagian penutup, itu ada lampiran-lampiran daftar pustaka juga di situ. Itu ya prosedurnya teman-teman. Urut-urutannya seperti ini. Jadi teman-teman harus paham ini. Oke, kita kembali ke sini. Abstrak itu pembuka, latar belakang, manfaat, dan sumber itu ada di bab 1. Jadi ini pembuka dan bab 1 gitu ya letaknya gitu ya. Kemudian siklus 1, siklus 2, refleksi, rekomendasi. Siklus 1, siklus 2, refleksi itu terletak di bab keempat. Rekomendasi ada di bab kelima. Ya, ini pembahasan itu sudah dilaksanakan penelitian berarti ya di siklus 1, siklus 2, refleksi dan rekomendasi. Kemudian tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan. Ini tujuan dan proses ya. Tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan ini menyangkut tentang tujuan itu di bab 1, kemudian hasil yang diharapkan itu di bab 2, itu tentang kerangka berpikir dan hipotesisnya itu ya. Kemudian waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Waktu pelaksanaan itu ada di bab 3, prosedurnya juga di bab 3. Ini urutannya seperti ini. Jadi kalau kita urutkan itu berarti harusnya yang nomor 1 itu yang 1, kemudian 3 bab 1, 2, 1, 3 gitu ya, atau 3, 2, 4 ya. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Jawaban yang benar adalah 1, 3, 4, 2. Oke, berikutnya PTK terkait bagaimana PTK terkait bagian siapa, di mana, kapan, dan bagaimana terletak pada bab berapa. Materi bab 3 materi 1 atau subbab 1, bab 3 materi 2, bab 4 materi 1, bab 4 materi 2, atau bab 1 materi 2. Tadi kita sudah belajar ya bagaimana struktur dari format kerangka PTK itu. Maka nanti kita bisa jawab di situ gitu ya. Tadi halaman pembuka ini tidak mungkin gitu ya. Jadi halaman pembuka itu ada abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, dan seterusnya. Itu daftar-daftar tabel, daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kalau bagian isi itu ada 5 bab ini. Bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2 itu landasan teori, hipotesis, dan kerangka berpikir. Kemudian bab 3 itu ada prosedur penelitian tindakan kelas, itu meliputi setting dan prosedur. Setting itu pertama ada setting ya. Setting itu ada lokasinya, di mana penelitian itu dilaksanakan, kapan penelitian itu dilaksanakan, kemudian siapa dan apa objek dari dan subjek dari penelitian tersebut. Kemudian prosedurnya adalah aktivitas pembelajaran. Jadi bab 3 di setting ya. Jadi bab 3 di bagian 1, kemudian bab 4-nya hasil penelitian itu siklus 1, siklus 2, observasi, refleksi, bagian kelima simpulan, saran, rekomendasi, kemudian ada bagian penutup. Tadi kita sudah bahas. Jadi siapa, di mana, kapan, bagaimana itu berarti opsinya bab 3 sub bagian 1. Jadi jawabannya ini. Kalau subbagian 1 itu terkait setting penelitian, kalau bagian 2 itu terkait prosedur gitu ya. Nah, karena ini mencakup siapa itu berarti objek dan subjeknya, di mana itu lokasinya, kapan itu waktunya, itu berarti masuknya di bab 3 materi 1. Next, berikutnya pernyataan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperjelas materi, memberikan pemahaman siswa, membuat siswa tertarik pada pembelajaran, memberikan ketajaman visual, atau memberikan pengalaman lebih nyata atau abstrak menjadi konkret, yang merupakan fungsi media. Nah, nanti teman-teman itu akan disediakan
setiap kali ada soal seperti ini pasti ada satu yang tidak benar gitu ya teman-teman. Satu yang tidak benar. Pertama teman-teman harus menganalisa mana dari 1, 2, 3, 4 ini yang tidak benar, kemudian baru dipilih ya, memilih ini artinya. Jadi fungsi dari media saya ambil dari teorinya begini. Satu, membantu memudahkan belajar bagi siswa, artinya memperjelas materi, memberikan pemahaman siswa kan itu ya. Oke. Kemudian memberikan pengalaman lebih nyata kepada siswa, itu artinya menjadikan pembelajaran yang abstrak itu menjadi konkret. Yang ketiga adalah menarik perhatian, jadi membuat siswa menjadi tertarik pada pembelajaran. Oke. Kemudian memanfaatkan semua indera agar dapat diaktifkan, ini terkait gaya belajar. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar, ini juga membuat siswa tertarik dan menumbuhkan minat. Kemudian dapat membangkitkan dunia teori dengan realita, artinya menghubungkan antara teori dengan realita secara nyata ya, tidak sekedar abstrak ya. Yang bersama dengan nomor 2 gitu ya. Jadi memperjelas materi itu sama dengan fungsi nomor 1, membantu memudahkan belajar bagi siswa, itu artinya memperjelas materi dan pemberian pemahaman siswa. Tertarik itu sama dengan nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 5. Memberikan ketajaman visual, ini kurang tepat, harusnya tidak, yang difokuskan tidak hanya ketajaman visual tapi semua indera harus dapat diaktifkan. Jadi opsi nomor 3 itu kita skip gitu ya. Nomor 4 adalah memberikan pengalaman lebih nyata, yes, ini masuk di nomor 2. Jadi yang masuk adalah 1, 2, 4. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, berikutnya diketahui suatu sawah milik Pak Adi memiliki lebar 120 meter. Sawah tersebut di sekelilingnya ditanami dengan 600 batang tanaman dengan jarak yang sama yaitu 1 meter, maka luas tanaman adalah titik. Oke teman-teman, kita tulis dulu yang diketahui ya, lebarnya 120 meter. Kemudian di sekelilingnya ditanami 600 batang. Kita tulis banyaknya tanaman itu 600 gitu ya. Karena di situ berjarak 1 meter, maka kita tinggal cari kelilingnya, ya mengalihkan saja. Gitu ya, 600 dikalikan 1. Nah, nanti kalau jaraknya setengah ya kalikan saja setengah gitu ya. Jadi kita harus mengalihkan ini dulu, tidak boleh langsung menuliskannya 600 sebagai keliling gitu ya. Oke. Kemudian kita hitung panjangnya dengan cara mengobrak-abrik kelilingnya gitu ya. Jadi K sama dengan P tambah L tambah P tambah L. Loh Kak, rumus keliling kok P tambah L tambah P tambah L? Ya teman-teman bisa menggunakan 2 dalam kurung P tambah L, ya suka-suka ya, sama saja gitu ya. Jadi 600 sama dengan P tambah 120, L nya kan 120, jadi kita gantikan L dengan 120 ya. Di P tambah 120 tambah P tambah 120. 600 sama dengan 2P tambah 240 gitu ya. 120 tambah 120 kan 240 ya. Oke, kita pindahkan ke ruas kiri 240 nya supaya nanti bisa menghasilkan P gitu ya. Jadi 600 dikurangi 240 ketemunya 2P, maka 600 dikurangi 240 itu adalah 360, itu nilainya adalah 2P. Maka P nya tinggal kita bagikan, 360 kita bagi dengan 2, ketemunya adalah 180 meter gitu ya. Oke, P nya sudah ketemu, kita tinggal menghitung luasnya. Jadi luasnya kan P kali L gitu ya, P kali L. Panjangnya adalah 180, lebarnya 120. Kita kalikan, kalau mengalihkan teman-teman usahakan nolnya tidak usah dihitung dulu, nanti tinggal ditambahkan gitu ya. Jadi 18 kali 12 kan 216, nolnya tambah 2 gitu aja ya. Jadi 21.600 meter persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next, berikutnya disajikan beberapa pertanyaan. Operasi perkalian pembagian dikerjakan lebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. Kemudian yang tiga itu operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan lebih dahulu. Kemudian yang empat, operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Oke, pernyataan di atas yang benar adalah titik-titik 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 atau 1, 3, 4.
Oke teman-teman, kita sudah berkali-kali belajar tentang ini ya. Bagaimana untuk urutan prosedur pelaksanaan operasi bilangan. Kita tulis lagi prosedur operasi bilangan itu yang pertama yang diutamakan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Dikerjakan dulu kalau ada tanda kurungnya. Kemudian setelah itu yang kedua adalah dahulukan kalau ada kali dan bagi ya dahulukan dulu. Ya, kalau ada dua-duanya antara kali dan bagi, maka kerjakan dari kiri ke kanan. Kalau ada dua-duanya, gitu ya. Kemudian baru mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada dua-duanya, berarti ada penjumlahan ada pengurangan, berarti dari kiri ke kanan. Nah, ini maksudnya. Jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka kerjakan dari kiri ke kanan. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan dari operasi kiri ke kanan. Ya, jadi begitu. Jadi dari 1, 2, 3, 4 itu yang tidak benar adalah nomor 2. Nomor 2 tidak benar ya, operasi perkalian pembagian dikerjakan setelah operasi tambah kurang, itu berarti salah. Jadi urutannya adalah nomor 1, nomor 3, nomor 4 itu ya. Berikutnya, jika suatu kolam memiliki panjang 2 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 5 meter, serta dapat terisi air dalam waktu 4 detik atau 4 sekon, pertanyaannya adalah, ini ada urutan menghitung debitnya adalah yang pertama, hitung volume kolam diubah ke desimeter, hitung panjang lebar tinggi diubah ke liter, bagilah volume dengan waktu, kemudian hitunglah jumlah volume. Urutan memperoleh debit, oke. Jadi kalau menghitung debit itu ada 2 metode gitu ya teman-teman. Jadi mengerjakan itu bisa macam-macam caranya gitu ya. Dan itu benar gitu ya. Kita ambil yang metode 1 dulu. Pertama itu kita bisa langsung mengkonversi satuan panjang lebar waktu ya. Panjang lebar tinggi itu kan satuannya meter semua. Diubah dulu ke desimeter, boleh pakai ini dulu ya. Setelah diubah ke desimeter, kemudian ini hasilnya ya, 20 desimeter, lebarnya 30 desimeter, tingginya 50 desimeter. Setelah ini baru menghitung volumenya ya, volumenya dihitung ya, volumenya pakai P kali L kali T ya, 20 kali 30 kali 50, ketemunya 30.000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik inilah yang namanya liter itu ya. Oke. Setelah menghitung volume ya tinggal dihitung debitnya. Debit itu rumusnya adalah pembagian antara volume dengan waktu. Volume dengan waktu. Volume dibagi waktu maksudnya begitu. Ya, volumenya 30.000, waktunya 4, jadi 7.500 liter per sekon atau per detik. Itu prosedur 1. Gitu ya. Ada juga pakai prosedur 2. Prosedur 2 itu dengan mengubah volumenya nanti di belakangan gitu ya. Pertama hitung volume kolam dulu. Artinya kita langsung mengerjakan saja. Nah, P kali L kali T. 2 meter, 3 meter, 5 meter ini tidak usah dikonversi dulu karena kita mau mengkonversi volumenya gitu ya. 2 kali 3 kali 5 30 meter kubik. Setelah menghitung kolam kita konversikan. Jadi kolam itu volumenya kita konversikan 30 meter kubik itu berapa desimeter kubik gitu ya. Jadi volumenya 30 meter kubik diubah ke desimeter kubik, turun 1 langkah karena di sini pangkatnya 3, maka setiap turun 1 langkah dikalikan 1000, jadi 30.000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik itu nama lainnya adalah liter, jadi 30.000 liter. Jadi yang pertama hitung volume kolam dengan satuan tadi masih awal, kemudian setelah volume selesai diubah konversi satuan volumenya diubah ke desimeter kubik. Kemudian yang terakhir adalah menghitung debit, sama volume kita bagi dengan waktu, 30.000 dibagi 4 ketemunya 7.500. Jadi dua-duanya sama. Nah, kita lihat ya, pada soal itu dia menggunakan yang urutan yang mana. Kita lihat yang nomor 2. Hitung panjang lebar tinggi diubah ke liter. Nah, panjang lebar dan tinggi itu satuannya satuan panjang, yaitu meter atau desimeter, tidak ada satuan liter. Liter itu adalah satuan
volume. Jadi nomor 2 itu pasti salah gitu ya. Urutannya berarti kalau nomor 2 itu salah, berarti kita pasti menggunakan prosedur 2 ya. Hitung volumenya dulu, kemudian baru diubah satuannya ke desimeter kubik, kemudian baru bagilah volumenya gitu ya. Jadi urutannya dari 4 1 3 4 1 3 jawabannya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini memberikan kasanah untuk teman-teman tentang FR yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kita yang lolos di tahap 1, dan yang belum lolos juga saya kira juga tahu soalnya kan gitu ya. Jadi seputar ini, jadi teman-teman harus pelajari ini. Pesan saya tetap belajar yang semangat itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.